Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Kita sering membaca ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan penciptaan manusia itu dengan diberikannya panca indera. Ada pendengaran, ada penglihatan, walaupun Pak Indranya dari sini. Pak Indranya dari sini. Untuk apa itu semua? Al-Quran menjelaskan agar manusia itu mempunyai kemampuan untuk menerima berbagai ujian dan cobaan dari penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah jelaskan di dalam ayat 2 surah Al-Insan, surah Ad-Dahr, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kata Allah, kami telah ciptakan manusia itu dari tetesan sperma yang bercampur dengan ovum. Kami akan uji manusia itu, maka kami jadikanlah manusia itu pendengaran dan penglihatan. Ketika manusia yang sempurna penciptaan itu mengikrarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanna billah, maka dipastikan ia telah memasukkan dirinya ke dalam sebuah sistem, sebuah lingkaran. Tidak akan bisa keluar dari sistem dan lingkaran itu kecuali setelah mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dan cobaan yang disampaikan bukanlah merupakan sesuatu yang baru, tapi sudah disampaikan kepada orang-orang sebelum kita. Ujian dan cobaan dimaksudkan untuk menguji keimanan yang dimiliki. Apakah keimanannya keimanan yang murni, sejati, ataukah sebaliknya keimanannya itu adalah keimanan yang palsu, bahkan imitasi. Allah jelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Artinya, apakah manusia itu mengira setelah mengucapkan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak disampaikan ujian dan cobaan? Jawabnya tentu tidak. Dan sesungguhnya kata Allah, ujian dan cobaan sudah disampaikan kepada orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu siapa mereka yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta. Ada dua macam ujian dan cobaan yang Allah berikan. Yang pertama berupa ujian dan cobaan segala sesuatu yang tidak menggembirakan, membuat kita sedih. Saudara sanak famili kita sedih bersama kita, teman kita pun ikut sedih. Al-Quran menyebutnya dengan 5 peristilahan, 5 term. Terkadang disebut sebagai imtihan, ujian, fitnah, ujian, cobaan. Disebut sebanyak 17 kali dan 22 kali di dalam Al-Quran. Terkadang disebut juga dengan istilah bala, musibah. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Disebut 11 kali dan 46 kali di dalam Al-Quran. Yang paling banyak disebut adalah dengan istilah azab. Azab itu adalah siksa. Sebanyak 399 kali di dalam Al-Quran. Agama kita mengajarkan kalau mendapatkan ujian dan cobaan semacam itu yang tidak menggembirakan, tidak mengenakan,
tingkatkan kesabaran di dalam menghadapinya. Orang yang sabar dijadikan oleh Allah pahala yang tidak terhitung banyaknya, jumlahnya, seperti dalam surah Az-Zumar yang sering kita baca, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar juga, pria maupun wanita, dimasukkan oleh Allah ke dalam 10 golongan yang dijadikan akan diampunkan dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah firman Allah ayat 35 dari surah Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai dengan was-sabirina was-sabirat. Di penghujung ayat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan buat mereka ampunan, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berbicara bahagia ini, nanti semuanya kita nangis, kita sedih, ya, banyak musibah yang kita rasakan. Yang kedua, segala sesuatu yang menggembirakan kita, membuat kita senang, keluarga sanak famili senang, teman-teman akrab kita juga senang bersama kita. Itulah yang sering kita sebut dengan nikmat. Nikmat itu wajib kita syukuri. Ya ayyuhalladzina amanu syukuru ni'matallahi 'alaikum. Kecil, besar, banyak, sedikit, dulu, sekarang, dan akan datang. Karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita jujur, kita renungkan dengan seksama, sejak kita membuka mata, bangun dari tidur, sampai dengan kita ingin menutup mata kita kembali untuk tidur, tidak ada satu detik pun dari perjalanan keseharian kita itu yang hampa dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa bangun dari tidur, syukuri itu. Maka Rasul mengajarkan alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin. Karena berapa banyak yang tidur seperti kita semalam, tak bangun lagi, tidurnya langsung kan, ya, meninggal dunia. Tapi bagi kita orang Islam, orang yang beriman, meninggal itu, mati itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, karena orang kadang-kadang cerita mati takut ya. Kenapa dia takut? Duitnya banyak. Kalau dia mati, siapa yang ngambil duitnya? Rumahnya bagus, siapa yang ngambil rumahnya? Mobilnya 15, banknya berapa? Ya, istrinya satu lah. Siapa yang mau ngawini istri saya yang cantik, yang luar biasa? Takut ya. Padahal mati itu nikmat. Nikmat artinya sesuatu yang mengenakkan kita, menyenangkan kita. Karena dengan mati berarti mempercepat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu, mempercepat pertemuan kita dengan manusia yang paling kita cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita meninggal, Nabi sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, inna ruha idza qubida tabi'ahu basar. Ruh itu ketika dicabut, mata kita mengikuti kepergian ruh itu dan senyum. Kenapa senyum? Kata Imam An-Nawawi, Yahya bin Syarh
Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i yang wafat 676 Hijriah, ketika mensyarahkan hadis Sahih Muslim itu, beliau katakan, matanya melihat kepergian dan senyum, itulah orang yang beriman. Kenapa? Allah perlihatkan istana singgasana yang nanti akan dia huni nanti di surga sana. Senang. Tapi kalau orang yang tidak beriman, nangis, ngelobok-ngelobok ya. Orang-orang Cina kalau mau mati dimasukinnya ke kamar, dikuncinya kamar, peranglah dengan malaikat Israel, ditabrak di tembok mana gitu. Sudah tidak ada suara lagi, baru dibukanya, sudah mati, ya mati. Jadi sudah mati, mau dikapani, mau diapain, masukin di petinya. Apa yang dia punya? Duit banyak, masukin duitnya. Sehingga tidurnya itu bantalnya kadang-kadang duit, semuanya duit. Kata orang-orang kita, memang mau nyogok malaikat bukan nakir. Kita nyaman robuka, tidak usah tanya-tanya, ambil aja ini semuanya gitu. Tidak bisa, iya kan? Maka dari situ kita syukuri kita bisa bangun kembali dari tidur kita. Bangun tidur bisa kita ke toilet, bisa membuang sesuatu yang tadi malam kita makan. Syukur tak? Syukur. Maka begitu keluar dari toilet, apa doanya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afa. Karena berapa banyak yang seperti kita semalam begitu, mau buang air harus dibikin lubang dulu, bikin selang dulu. Maka kita syukuri, alhamdulillah. Bisa sholat bisa rukuk, sujud, gerakan kita sempurna, syukuri. Berapa banyak saudara kita yang sholatnya tidak bisa seperti kita. Sholatnya harus pakai kursi, ya, sholatnya dengan caranya. Sudah selesai sholat subuh, duduk kita zikir, baca Quran, kopi sudah ada di depan kita, ya, ikan nais sudah ada, ikan patin sudah ada, durian juga sudah ada, iya kan? Apa kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Aktivitas kita bisa jalan, bisa bekerja, semuanya nikmat Allah. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran itu, kalau kamu ingin mencoba menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, dipastikanlah tersuruh. Dua kali disebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Satu kali dalam surah Ibrahim ayat 34, satu kali dalam surah An-Nahl ayat 18. Ketika kita baca itu, kita periksa tulisannya sama enggak? Nikmat di situ sama enggak tulisannya? Ternyata enggak sama. Nikmat dalam surah Ibrahim taknya terbuka begini. Dalam surah An-Nahl taknya tertutup marbutoh. Apa rahasianya? Bagi kita yang menekuni ilmu Al-Quran, salah satu ilmunya adalah ilmu Rasul. Kenapa beda itu? Ulama mengatakan kalau taknya terbuka, berarti dia termasuk dalam kelompok kata kerja, fi'il. Fi'il itu dalam bahasa Arab yataqayyadu bizamanin mu'ayyan, dia diikat dengan waktu. Ada dulu fa'ala, ya kan? Ada yang sekarang yang fa'ala, dan ada yang akan datang.
Tapi kalau dia taknya tertutup begini marbutoh, itu dikatakan itu isim, kata benda. Kata benda tidak ingat oleh waktu, kapan saja. Nikmat Allah terlalu banyak kepada kita. Kita mau menghitung tidak bisa. Tapi itulah, tidak semua orang bisa menghitung nikmat, bisa menyebut dengan kata-kata alhamdulillah. Syukur kita kepada siapa? Pemberi nikmat itu Allah Subhanahu